Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal KSM IPA MI tingkat provinsi tahun 2023. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 15, maka video ini kita akan mulai dari soal nomor 16. Kita baca dulu soalnya. Beberapa ulama saat ini berpendapat bahwa ukuran air 2 kulah sama dengan jumlahnya 0,27 meter kubik. Ini pendapat dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu ya. Kemudian jika bak mandi tersebut diisi penuh dengan laju aliran sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second, maka lama waktu yang diperlukannya adalah titik-titik menit. Oke, jadi soal yang nomor 16 ini adalah soal yang berkaitan dengan debit ya. Jadi kita harus tahu dulu persamaan debit. Debit itu atau kita tuliskan D ya. Debit itu persamaannya sama dengan volume dibagi dengan waktu ya. Jadi volume yang mengalir tiap satuan waktu namanya debit. Nah, kemudian debitnya dari soal ini sudah diketahui, yaitu debit itu satuannya meter kubik per second, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 4. 1,5 betul ya, kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second min 1. Itulah debitnya. Maka kita tinggal gantikan saja di sini 1,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan volume yang harus diisi adalah 0,27 meter kubik. Jadi kita isikan di sini 0,27 dibagi dengan T. Nah, kita akan mencari waktunya di sini supaya dia penuh ya dengan debit sekian. Kemudian kita bisa hitung nilai T-nya, kita bisa tulis seperti ini ya. T-nya pindah ke kiri, jadi T sama dengan yang ruas kanannya kita tulis tetap 0,27, kemudian kita bagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita menemukan perhitungan seperti ini, kalau kita menemukan 10 pangkat min 4 ada di penyebut, maka kalau kita bawa naik ke pembilang, 10-nya jadi pangkat positif. Atau kita punya seperti ini ya, 0,27 kali 10 pangkat 4. Kita pindah ke atas jadi positif, kemudian dibagi dengan 1,5. Maka T-nya sama dengan 10 pangkat 4-nya kita pakai untuk menghilangkan desimal yang di depannya ya. Jadi 0,27 kita ambil 2 jadi 27, sisanya masih ada 2, jadi 2700 dibagi dengan 1,5. Ini akan sama dengan 2700 dibagi 1,5 ya, dibagi 3/2 atau kalikan 2/3, maka 5400 dibagi 3 sehingga kita dapat 1800 ya. Jadi kita ulangi lagi, cara menghitungnya adalah yang pertama 10 pangkat min 4-nya bawa naik, jadi 10 pangkat 4 positif. Kemudian dikalikan dengan 0,27, berarti sama dengan kita kalikan 10.000, jadinya 2700, lalu dibagi dengan 1,5, dan kita dapat hasilnya adalah 1800 sekon. Tetapi satuan yang diminta di soal adalah dalam menit, maka dari 1800 sekon ini kita ubah ke menit. Jadi tinggal kita bagi dengan 60 ya. 1800 dibagi dengan 60, nolnya kita coret 1, kemudian 180 dibagi 6 sama dengan 30 menit ya. Maka jawabannya adalah 30 menit. Kita isikan di sini, isiannya adalah 30 seperti itu. Selanjutnya kita lanjut di soal nomor 17. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kompas dapat menunjuk ke arah utara ataupun selatan. Yang pertama, gaya tarik-menarik atau adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Ini betul ya. Jadi magnet bumi itu ada di dua kutub bumi ya. Jadi secara hipotesis seperti itu. Jadi kutub utara bumi, kemudian di sini kutub selatan bumi. Ada kutub utara geografis, ada kutub selatan geografis. Kemudian di kutub utara bumi itu terdapat kutub magnet selatan. Jadi yang warna merah ini adalah kutub magnetnya. Sedangkan di kutub selatan bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi kutubnya terbalik dengan kutub yang sebenarnya atau kutub geografisnya berbalik atau berlawanan ya dengan kutub magnetnya. Jadi yang pertama betul dulu. Nomor satu adalah adanya tarik menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi ya, dengan kutub magnet bumi. Yang kedua, kutub utara magnet di dalam kompas akan menunjuk arah kutub utara magnetik bumi. Ini salah ya. Jadi kutub utara magnet yang ada di dalam kompas itu menunjuknya arah utara. Di mana pada arah utara ini kalau kita gambar ini kompasnya, ini arah utara itu seperti ini. Dia akan menunjuk kutub utara. Kenapa? Karena di kutub utara ada kutub magnet selatan, maka dia akan tertarik. Maka kutub utara magnet di dalam kompas akan menunjuk ke arah kutub, harusnya adalah kutub selatan magnet bumi.
dan kutub selatan magnet bumi adanya di kutub utara. Yang ini benar tapi yang depan salah, maka nomor 2 itu pasti salah ya. Maka yang ada nomor 2-nya ini pasti salah, yang ada nomor 2-nya salah, dan ini juga pasti salah. Maka jawabannya sudah pasti yang B ya. Tapi kita coba cek untuk nomor 3. Kutub selatan magnet di dalam kompas akan menunjuk kutub selatan magnetik bumi. Oke, kita baca lagi. Kutub selatan magnet di dalam kompas akan menunjuk kutub selatan magnetik bumi. Salah ya berarti ya. Harusnya kutub utara juga ini. Jadi yang ini juga salah nih ya. Harusnya dia menunjuk kutub utara magnetik bumi. Di mana letaknya? Letaknya di selatan ya. Sesuai dengan arah selatan geografisnya betul. Tetapi yang ini salah ya. Maka untuk nomor 17 itu mestinya tidak ada jawaban yang sesuai dengan pilihan yang disediakan ya. Kemudian yang nomor 4 itu kompas umumnya terbuat dari bahan magnetik, betul ya. Jadi kompas bahan magnetik bukan magnet, maka salah juga ya. Harusnya kompas terbuat dari magnet ya. Jadi isinya kompas itu adalah magnet bukan bahan magnetik. Jadi nomor 4 juga salah. Maka yang betul sebenarnya cuma nomor 1. Oke, jadi nomor 17 kalau diminta memilih ini tidak ada jawaban yang sesuai. Kita lanjut dulu nomor 18 ya. Perhatikan terjemah Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 berikut. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Beberapa hal berikut yang merupakan penyebab planet termasuk bumi beredar mengelilingi matahari. Kecuali, jadi kita akan mencari yang salah ya. Yang pertama, karena adanya siang dan malam. Nah, ini sudah pasti salah yang A itu ya. Karena apa? Siang dan malam itu adalah efek atau akibat dari rotasi bumi. Sedangkan yang di sini yang diminta adalah revolusi. Dan itu pun permintaannya bukan efek revolusinya, tetapi kenapa bisa mengalami revolusi. Salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadi revolusi adalah antara bumi dan matahari atau planet ya. Bumi, matahari dan planet atau termasuk bumi itu terdapat gaya gravitasi yang sifatnya tarik-menarik. Itu salah satu pengaruhnya. Adanya gaya tarik-menarik antara planet dan matahari ini betul ya. Yang ini nomor C itu betul. Ukuran massa matahari yang lebih besar. Ya betul ya, karena massa mataharinya lebih besar, maka yang lebih kecil akan bergerak mengelilingi matahari. Yang B juga benar. Gerakan melingkar planet dalam orbitnya seimbang. Betul, kalau tidak seimbang maka dia akan lepas dari orbitnya. Maka yang B, C, D itu betul. Maka jawaban yang salah adalah yang A ya, karena kita pilih kecuali. Oke, kita lanjut nomor 19. Perhatikan Quran Surah Ar-Rum ayat 40 berikut. Oke, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un ya. Jadi ini adalah Quran Surah Ar-Rum yang artinya sebenarnya ini bercerita atau ayat ini mengartikan tentang kerusakan yang ada di bumi itu akibat ulah perbuatan manusia ya. Nah, berkaitan dengan ayat di atas terdapat dampak negatif dari eksploitasi tambang nikel sebagai bahan baku utama baterai mobil dan motor listrik di beberapa wilayah Indonesia sehingga perlu menjadi perhatian, yaitu kita lanjut halaman berikutnya. Yang pertama, yang diminta adalah pernyataan yang benar ya. Jadi kita akan mencari pernyataan yang berkaitan dengan dampak negatif kan. Di sini adalah pernyataannya berkaitan dengan dampak negatif dari eksploitasi nikel. Yang pertama kita lihat penambangan nikel seringkali melibatkan penggalian tanah dan batuan sehingga mengakibatkan perusakan ekosistem lokal, hilangnya habitat dan degradasi lahan. Betul ya, jadi nikel itu ditambang sehingga alamnya akan rusak dan dia akan mengganggu ekosistem termasuk tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada di daerah tersebut. Maka nomor 1 benar. Nomor 2, ekstraksi nikel sering melibatkan bahan kimia beracun. Ya, nikel itu akan diolah dengan menambahkan bahan kimia seperti asam sulfat yang dapat mencemari tanah, air, dan lingkungan sekitar. Nomor 2 juga betul. Nomor 3, proses pengolahan nikel dapat menghasilkan emisi gas beracun seperti sulfur dioksida dan partikel halus. Hal ini dapat mengganggu kualitas udara dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat ya. Nomor 3 juga betul dampak negatifnya. Yang nomor 4, permintaan akan nikel sering meningkat seiring pertumbuhan industri baterai untuk kendaraan listrik. Nah, ini tidak ada hubungannya, ini bukan dampak negatif ya. Jadi nomor 4 pasti salah. Berarti jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3. Dan kita pilih opsi yang A. Kita lanjut nomor 20, perhatikan terjemah Quran Surah Al-Baqarah ayat 19 berikut. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ayat di atas berisi perumpamaan orang-orang yang kafir. Mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit serta gelap gulita, guruh dan kilat. Berdasarkan kondisi di atas, ketika hujan turun,
bunyi guruh terdengar 1/6 menit setelah terjadinya kilat. Jika diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 340, maka jarak lokasi terjadinya kilat dengan pengamat adalah titik-titik meter. Oke, jadi kita akan menghitung lokasi pengamat. Kita gambarkan di sini, misalkan kita memiliki seorang pengamat di sini, kemudian misalkan kilatnya ada di sini ya. Jadi ini adalah kilatnya, maka kita akan menghitung jaraknya, jarak dari orang atau pengamat ini terhadap kilat. Nah, kilat ini akan menghasilkan suara yang kita sebut sebagai guntur atau guruh ya, dan suara ini memiliki kecepatan. Oke, kita gambarkan gelombang suaranya misalkan seperti ini. Gelombang suara ini memiliki kecepatan. Berapa kecepatannya? 340 meter per second. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di telinga pengamat ini, waktu yang dibutuhkan itu ternyata 1/6 menit. Kita lihat satuannya untuk kecepatan menggunakan second, sedangkan waktunya menggunakan menit. Maka yang waktu ini kita akan ubah ke dalam second. Jadi 1/6 kita kalikan dengan 60 ya, karena 1 menit itu 60 second. Maka ini akan sama dengan 60 bagi 6. 10 ya, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 10 second. Pertanyaannya adalah jaraknya, maka kita tinggal menggunakan persamaan jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya sama dengan 340 dikalikan waktunya adalah 10 detik, berarti sama dengan 34 ya, nolnya kita tambahkan 2, 3400, berarti satuannya di sini adalah meter. Maka jaraknya orang tersebut atau pengamat terhadap petir itu adalah 3400 meter. Nah, seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan soal KSM IPA MI tahun 2023 tingkat provinsi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.